ighfir lana wa liwalidayna amin. Jadi ibu-ibu, hari ini kita sudah masuk tanggal berapa Dzulqa'dah ya? Sudah masuk tanggal 13 Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Jadi bulan Dzulqa'dah ini sudah masuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nanti insya Allah setelah ini mungkin kita ngaji biasa diselingi, misalnya mau hadisnya pakai kitab apa, Riyadhus Shalihin, atau nanti kita ngaji juz amma, tafsir juz amma kali ya. Nanti ibu-ibu yang bawa juz amma boleh dibawa juz ammanya, nanti biar tahu penjelasannya sekalian. Jadi minimal kalau belum tafsir Quran 30 juz, minimal juz ammanya dulu, tafsirnya nanti kita bahas. Jadi ketika ibu baca, ibu tahu itu maknanya apa, asbabun nuzul atau cerita-cerita, misalnya turunnya surah bagaimana, insya Allah nanti kita selingi dengan fikih juga ya, nanti selang-seling aja yang dipunya. Kalau kitab besar kan ibu-ibu nggak punya ya, ya udah yang ada aja juz amma, nanti fikihnya boleh sambil didengarkan. Jadi hari ini berhubung masuk bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu harus tahu apa ayatnya, apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan yang mulia ini. Karena nanti di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman ini tentang bulan-bulan haram. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi bilangan-bilangan syuhur bulan indallah di sisi Allah 12 syahran, ada 12 bulan. Jadi di dalam surah At-Taubah ayat 36. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Kitab Allah nanti ditafsirkan dalam kitab tafsir Al-Jalalain, dikatakan kitab Allah yang mana? Apakah kitab Allah kan Al-Quran ya Bu ya? Al-Quran yang mana? Oh ternyata yang ada Al-Lauh Al-Mahfuz, yaitu kitab Allah yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz, ada 12 bulan ya. Jadi Allah punya bilangan bulan 12 bulan. Nah, yauma khalaqas samawati wal arda, nah pada hari yang diciptakan as-samawati, langit-langit, wal arda dan bumi, minha arba'atun hurum, yaitu darinya yang diciptakan langit dan bumi itu ada di 4 bulan ini, yaitu bulan yang hurum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram apa aja? Nanti dijelaskan lagi nih di dalam tafsir Jalalain. Oh, bulan-bulan haram itu ada 4, yaitu ada bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram dan bulan Rajab. Jadi 3 bulan berturut-turut nih. Dzulqa'dah, ini kita udah masuk Dzulqa'dah. Ya, tadi tanggal berapa Bu? 13. Sudah masuk kita tanggal 13 Dzulqa'dah. Nanti lanjut lagi masih bulan yang dimuliakan habis Dzulqa'dah, yaitu Dzulhijjah. Biasa kita merayakan lebaran kurban atau Idul Adha, itu juga masuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya setelah Dzulhijjah kita masuk biasanya tahun baru Islam tuh, namanya Muharram. Itu juga masuk bulan yang dimuliakan. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi bulan Rajab, Rajab dan Rajab. Rajabnya kapan? Pisah sendiri kemarin sebelum bulan puasa. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, jadi sebelum bulan Sya'ban sudah bulan Rajab. Rajabnya misah sendiri. Jadi 4 bulan Allah ciptakan langit dan bumi di dalam bulan-bulan haram ini. Bu,
Jadi adanya langit dan bumi Allah bentuk, Allah ciptakan pada bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Maka jadilah nih kita ada bumi, ada dunia ya, ada bumi yang kita tinggal di dalamnya, yang ada banyak isinya, bukan hanya wal ardo bumi aja, tapi Allah juga ciptakan yang akan menempati langit dan juga menempati bumi. Jadi ada makhluk langit, ada makhluk bumi. Kalau kita di langit mungkin gak hidup ya baru ya, di langit gak hidup, tapi kita masuknya makhluk bumi wal ard. Nanti makhluk langit ada para malaikat. Nanti kita semua sama akan dikumpulkan di padang mahsyar, akan dikembalikan lagi kepada Allah, dan nanti langit dan bumi itu sudah, kita ke alam akhirat itu sudah adanya surga dan neraka. Jadi yang surga dan neraka itu arduhas samawati wal ard, luasnya yaitu seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita tadinya hanya bisa menempati bumi, nanti kalau di surga lebih luas lagi dari langit dan bumi. Jadi ada 4 bulan haram tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Dzalika dinul qayyim. Inilah yang demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tadzlimuna fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah. Maksudnya apa? Fala tadzlimuna fihinna, maka janganlah kamu menzolimi siapa? Ya diri kita pada bulan itu, dirimu sendiri, atau menzolimi orang lain. Jadi nanti kalau di dalam redaksi Imam Baghawi dikatakan bahwa al-amalus sholih a'zamu ajron fil ashhuril hurum. Al-amal sholih, amal-amal yang sholih, amal yang baik, a'zamu itu lebih besar, ajron pahalanya, fil ashhuril hurum, pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, termasuk bulan Dzulqa'dah, termasuk bulan Dzulhijjah, termasuk bulan Muharram dan bulan Rajab. Jadi ibu banyakin amal soleh bukan hanya di bulan Ramadan aja. Kemarin Ramadan udah selesai, dilanjutin lagi. Bulan Syawal peningkatan, lanjutin lagi ke bulan-bulan yang diharamkan maksudnya dimuliakan oleh Allah. Kita haram di situ, haram maksudnya fala tadzlimu. Kita haram untuk menzolimi. Jangan sampai mulut kita menzolimi orang lain, menyakiti orang lain pada bulan ini. Jangan sampai tangan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai kaki kita menyakiti juga orang lain, termasuk menyakiti diri kita sendiri. Bagaimana tangan itu menyakiti diri kita sendiri? Misalnya, ibu dalam keramaian tidak menyakiti orang, tapi ibu menzolimi diri ibu sendiri. Misalnya dengan ibu pakai HP-nya disalahgunakan, melihat hal-hal yang tidak pantas. Nah, itu namanya ibu menzolimi diri ibu sendiri. Termasuk orang yang tidak cinta kepada dirinya adalah orang yang tidak bisa menjaga daripada kemaksiatan ketika dia sendiri. Jadi mungkin ibu kita semua bisa menjaga kemaksiatan di banyak orang, tapi terkadang mungkin sulit kita menjaga kemaksiatan untuk diri kita sendiri. Jadi fala tazlimuna fihinna ini bukan hanya menzolimi orang lain, bahkan anfusakum, diri kita sendiri juga jangan. Terkhusus di bulan yang dimuliakan ini. Karena apa tadi kata Imam Al-Baghawi, amal soleh itu lebih besar pahalanya di bulan yang dimuliakan. Kalau bisa kita beramal yang soli-soli, beramal yang baik-baik pada bulan ini. Selanjutnya dikatakan lagi di dalam redaksi Imam Al-Baghawi, wadzulmu fihinna a'dhamu minadz-zulmi fima siwahunna.
wa dzulmu, dan juga zalim, fihina, pada bulan ini nih kita a'zamu juga, lebih besar juga pahalanya, apa dosanya, minadzulmi fima siwahuna, pada bulan-bulan tersebut tuh lebih besar daripada zalim di bulan-bulan fima siwahuna, bulan-bulan lainnya. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah lipat gandakan pahalanya. Begitupun ketika kita berbuat zalim di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram dan bulan Rajab, Allah lipat gandakan dosanya. Itu kalau menurut Imam Al-Baghawi, dan juga menurut pendapat sebagian imam yang mengikuti Imam Syafi'i. Memang dalam redaksi lain dikatakan yang dilipat gandakan pahala saja. Kalau dosa mah nggak dilipat gandakan, itu kan enak ya. Tapi kalau menurut Imam Baghawi nggak semuanya dilipat gandakan. Makanya kalau bisa di bulan Muharram ini diisi yang baik-baik, diisi yang baik-baik. Termasuk ada amalan-amalan yang harus kita isi pada bulan-bulan haram ini, khususnya bulan haji nih, karena berturut-turut nih bulan haji, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai Muharram. Itu kan bulan-bulan yang memang mendekati bulan haji, memang bulan haji. Atau ibu sering baca doa, biar apa? Biar diselamatkan daripada hal-hal yang jelek tadi, yang zalim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal syahri. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal syahri. Minta apa? Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu khaira hadzal syahri, kebaikan pada bulan ini, karena bulan ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang diciptakannya langit dan bumi. Mudah-mudahan sababiah bulan mulia ini kita melakukan kebaikan, kita pun dapat keutamaan-keutamaan yang lebih besar. Bukan hanya langit dan bumi, tapi melebihi dari langit dan bumi. Jadi amalannya diantaranya nanti ada, Bu, Ibu nggak bisa pergi haji tahun ini, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, insya Allah. Tahun ini nggak bisa, insya Allah nanti ada tahun-tahun berikutnya. Tapi sebagaimana yang sudah kemarin dibahas oleh Haji Umam ya di malam Kamis, ada pahala yang pahalanya itu setara pahala haji dan umroh. Salah satunya ibu dari rumah sudah berwudu untuk ngaji ke majelis taklim, mau ibu ngajar, mau ibu ngaji, itu juga setara dengan pahala haji dan umroh. Jadi kalau mau ngaji, wudu dulu dari rumah. Sudah wudu? Sudah, alhamdulillah. Kalau kemarin Allah bahas 6. Ternyata kalau di dalam referensi yang lain ada 10 tuh amalan tuh yang bisa setara dengan haji dan umroh. Termasuk amalan kecil. Misalnya ada tetangga yang butuh bantuan, ibu membantu, apalagi ini pada bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka pahalanya besar. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama membantu mencukupi saudara. Mungkin saudara kita ada yang kehilangan ayah dan ibu, nggak bisa melanjutkan untuk sekolah, kita cukupi, kita sekolahkan, kita kasih kebutuhannya. Itu pahalanya juga insya Allah, apalagi di bulan mulia ini setara dengan haji dan umrah. Masya Allah. Jadi kan luar biasa. Coba ibu kalau punya saudara kehilangan ayah dan ibu, nggak ada yang mencukupi, lalu ada tantenya atau ada saudara lainnya yang dia mau ikut membantu serta mencukupi, kira-kira anak itu tenang nggak? Tenang, dan itu jauh lebih besar pahalanya, luar biasa dibanding misalnya ibu hanya beramal untuk diri ibu sendiri. Jadi lebih manfaat, bukan hanya untuk diri ibu, tapi juga untuk kemaslahatan saudara ibu, untuk kemaslahatan orang lain. Jadi ibadah pada bulan-bulan yang mulia ini ternyata bukan hanya ibadah kita sendiri, bukan hanya individu kita soleh sendiri,
tapi kita juga bisa bagaimana menjadi maslahat dan manfaat untuk orang lain. Minimal saudara kita dulu. Kalau saudara kita udah cukup semua, baru silakan tetangga dan sebagainya. Atau ibu masih punya kedua orang tua, maka bakti kepada kedua orang tua itu juga pahalanya insya Allah setara dengan haji dan umroh. Ibu berbakti kepada kedua orang tua. Coba, makanya ketika di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang ingin ikut berperang, lalu Rasul tanya, punya ayah ibu nggak? Gimana orang tuanya? Orang tua saya lagi sakit, saya nggak bisa ikut berperang. Ya udah, itu sama jihad fisabilillah. Jagain orang tuanya. Jadi bakti kepada kedua orang tua itu juga pahalanya seperti jihad di jalan Allah, bahkan seperti haji dan umrah atau perang fisabilillah. Jadi ibu yang masih punya orang tua, jangan jauh-jauh jihadnya, mau ke Palestina gitu, mau perang, udah orang tua dulu senengin yang masih punya orang tua. Kalau nggak punya gimana nih? Ya udah doain. Jadi banyak sebenarnya pahala-pahala yang Allah lipat gandakan, dan ibu nggak bisa haji dan umroh juga bisa memperoleh pahala mungkin yang lebih besar daripada itu, karena kita semua layak untuk mendapatkan surga dan pahala yang besar. Adapun jalannya masing-masing, rutenya mungkin beda. Ada yang rutenya berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang rutenya mungkin berbakti atau menolong kepada manfaat maslahat kepada saudara dan tetangganya, ada yang rutenya mungkin menjalankan tugas atau amanah, misalnya Bu RT, Pak RT. Bisa. Kalau mau dapat pahala yang besar, kalau tinggal jalanin amanah dengan baik, urusin warganya dengan baik, insya Allah itu tiket surganya itu. Jadi sebenarnya tiket surga itu banyak, ya Bu ya. Tiket surga itu banyak. Tapi jangan sampai mentang-mentang banyaknya tiket surga lalu kita nggak mau ibadah. Enggak juga. Ibadah kewajiban itu adalah hal yang memang sepatutnya menjadi haknya Allah kepada kita. Boleh tiket surga banyak, tapi hak Allah jangan sampai kita tinggalkan. Kewajiban kita jangan sampai kita tinggalkan. Karena kita sebagai hamba, kita punya Tuhan, Tuhan punya hak untuk nanti kita ditanyain bagaimana kewajiban kita. Jadi jangan mentang-mentang tiket surga banyak, nggak usah sholat. Enggak, salah. Justru sholat itu haknya Allah, kewajiban kita harus kita laksanakan. Adapun tiket surga banyak, tapi tetap yang namanya kewajiban kita sebagai abdun, sebagai hamba harus menjalankan sholat, ya dijalanin. Jadi mau tiket surganya dari mana monggo, tapi yang namanya kewajiban yaitu berarti kewajiban kita, haknya Allah sebagai Tuhan kita dan kita sebagai hamba. Jangan salah kaprah. Udahlah nggak sholat, yang penting jadi orang baik. Enggak gitu. Kita ini hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah, punya kewajiban ibadah. Kita jadi orang baik juga itu kewajiban kita kepada sesama hamba Allah yang lainnya. Jadi ibu punya hak dengan Allah, punya kewajiban dengan Allah, ibu punya kewajiban juga dengan orang lain. Hablum minallah, hablum minan nas. Kadang-kadang orang salah kaprah. Yang penting jadi orang baik, nggak sholat nggak apa-apa. Enggak gitu. Karena hablum minallah, hablum minan nas. Jadi kita sebagai hamba Allah, ya kewajiban kita. Rukun Islam ada 5 tadi. Ya syahadat kita sudah dari kecil dilahirkan oleh ibu ayah kita disyahadati. Jadi nggak usah lagi ibu syahadat karena ibu sudah Islam. Ya, karena kita juga tiap hari syahadat sholat, dan ketika lahir pun kita diikomahin, ya, diazanin. Nah itu ada azan, itu ada lafaz syahadat baru lahir, ya kan? Nanti sampai meninggal juga sama. Jadi sholat kewajiban kita sebagai seorang hamba harus sholat.
Jangan sampai kita jadi orang baik tapi kita nggak mau memenuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba, karena itu rukun Islam yang harus ada pada diri kita. Jadi jangan salah kaprah, udahlah jadi orang baik aja, yang penting nggak nyakitin tetangga, tapi hak kepada Allahnya nggak dijalanin. Jangan gitu. Kita harus balance antara dunia dan akhirat. Biar apa? Biar hidup kita bahagia. Sebenarnya Allah kasih syariat, sholat, zakat, puasa, itu kebaikan untuk kita sendiri, yaitu hak Allah harus kita tunaikan, ya. Jadi syahadat, sholat, puasa, zakat. Nah, yang terakhir pergi haji bagi yang mampu. Kalau ibu belum mampu, yang 4 ini dulu diberesin. Tiket surganya dari mana? Banyak, tapi hak kepada Allahnya jangan sampai ditinggalkan. Ya. Selanjutnya, apa sih amalan di bulan haram juga? Bulan yang mulia, kita jaga lisan kita. Jaga lisan. Bu, kadang-kadang mulut kita lebih tajam daripada pisau. Kalau kena pisau sehari 2 hari mungkin kering ya, atau 3 hari atau paling lama seminggu. Tapi kadang-kadang kalau kita salah ngomong kepada tetangga, mungkin bukan seminggu 2 minggu, bisa jadi sebulan bertahun-tahun. Maka seumur hidup, seumur umur diingetin. Nah, makanya ini di bulan haram, di bulan yang mulia, yang diharamkan untuk melakukan maksiat. Kalau bisa kita belajar jaga daripada lisan kita. Bagaimana jaganya nih? Ya udah, kalau nggak bisa dijaga lebih baik diem lah gitu. Lebih baik puasa ngomong. Kalau kita ngomongnya takut nyakitin tetangga, lebih baik kita diem. Paling nggak ketemu senyum gitu ya, atau salam aja, assalamualaikum gitu ya, senyum. Gak usah ngomong banyak-banyak daripada takut nyakitin orang, takut salah. Kalau ngomongnya baik, ya silakan ngomong, nyenengin tetangga, silakan. Tapi jangan sampai keluar dari lisan kita diingat oleh tetangga yang tidak baik. Yang itu nanti dosanya ya nggak hilang-hilang, karena tetangganya masih sakit gitu kan, masih sakit hatinya, jadi nggak hilang-hilang. Apalagi di bulan yang diharamkan atau yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima apa? Bagaimana nih kita memperoleh pahala walaupun tahun ini nggak bisa berhaji, tapi memperoleh pahala haji dan umroh? Oh, kita bisa mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah. Kalau nggak bisa di masjid, paling nggak di rumah sama anak sama suami. Minimal itu dulu deh, isya sama subuh. Kenapa? Karena kalau zuhur biasanya ibu pada kerja gitu ya, pada sibuk, suaminya juga sibuk. Terus kalau asar juga biasanya belum pulang, maghrib baru pulang. Minimal isya dan subuh. Coba deh Bu, insya Allah sih kalau ibu sering jamaah sama suami, minimal sholat isya dan sholat subuh, insya Allah selek sama suaminya tuh berkurang. Karena saya sendiri ngalamin awal-awal nikah jarang jamaah nih sama suami. Oh, kita ini mulu depan belakang depan. Sekarang dirutinin nih jamaah, alhamdulillah lama-lama hatinya nyatu. Jadi kalau ibu di rumah masih sering marah-marah sama suami, dan sebaliknya suami masih sering marah-marah sama ibu, coba jamaah isya sama subuh bareng suami. Kalau suami di masjid, ikut dah ke masjid. Kalau suami di rumah ya di rumah atau sama anak. Biar apa? Biar hati ibu tuh nyantol ke suami, suami juga hatinya nyantol ke ibu. Bukan teori doang, ini mah harus praktek. Karena ilmu tanpa praktek ya sama aja, di rumah marah-marah lagi gitu kan. Ya dipraktekin. Jangan malu suami ibu Fatihahnya misalnya nggak jelas. Ya nggak apa-apa. Orang namanya imam ibu itu, ia mau suaranya kayak apa tuh, pales, terus masih belepotan, nggak apa-apa. Orang makmumnya ibu kok, istrinya udah tahu. Jangankan
baca Fatihahnya. Orang ibaratnya jorok ya Bu, kentutnya yang bau aja kita tahu. Ya udah Fatihah justru bagus, nggak usah diketawain. Suruh imam, nggak mau lah, bacaan Fatihahnya nggak bagus. Orang sama istrinya nggak apa-apa, nggak bakal bilang juga kali. Ya udah yang penting jamaah. Jangan mentang-mentang aku bukan ustadz, ya kan sama istri mah imam. Mau ustadz bukan ustadz, kalau sama istri mah, iya suami mah imam. Ya orang Islam mah paling nggak bisa lah baca Fatihah walaupun suaranya pales, walaupun suaranya nggak bagus, walaupun ya kadang panjang pendeknya masih belepotan gitu ya, makhorijul hurufnya masih belepotan, tapi kan itu suami ibu ya jadi imam gitu. Kalau ibu yang lebih bagus karena dia laki-laki kan, ya tetap laki-laki yang jadi imam. Makanya gimana? Suaminya terus belajar gitu. Minimal belajar Fatihah lah. Kalau surah apa namanya, surah selain Fatihah kan, surah pendek yang lain kalau selain Fatihah itu mah sunnah. Yang penting Fatihah. Makanya biar suaminya belajar, ibu minta, Mas jadi imam dong subuh atau isya gitu. Atau kalau nggak mau di rumah boleh dah ikut suaminya jamaah di mana, di masjid boleh. Atau ibu di rumah sama anak gitu, silahkan. Sama anak, kalau ada anak laki-laki yang jadi imam. Kalau ada anak perempuan, kalau dia suaranya lebih bagus dari ibu, dia sudah tamyiz, boleh dia jadi imam. Kayak misal saya sama Suci kan udah tamyiz, udah umur 7 tahun, dia boleh jadi imam saya. Walaupun kalau misalnya Fatihahnya belum bagus, saya misalnya masih mufaroqoh, masih munfarid sendiri. Tapi karena dia Fatihahnya sudah bagus, walaupun belum balik, dia sudah tamyiz, saya jadi makmum niatnya, nggak apa-apa. Karena dia sudah tamyiz, sudah 7 tahun. Apa lebih bagus lagi yang sudah balik, yang sudah dewasa gitu kalau ada. Atau ibunya boleh, ya, ibunya boleh. Jadi yang keenam terus sholat subuh berjamaah dan zikir sambil menunggu sholat isyraq. Jadi ibu kalau sholat subuh sama suami udah buru-buru mau ke pasar ya? Iya, udah buru-buru, ribet ya? Nah, kan biasanya kalau kita lagi umroh, lagi hajian mah bisa habis sholat subuh di masjid sambil nunggu matahari terbit kan, zikir sholat isyraq, baru kita pulang. Kalau di Indonesia pengalaman saya susah. Kenapa? Karena ibu-ibunya pada mau ke pasar habis sholat subuh, buru-buru nyiapin anak sekolah, ya, buru-buru masak, buru-buru segala macam sarapan. Gimana caranya? Ya udah, minimal sholat subuh berjamaah, terus ibu silakan melakukan pekerjaan duniawi yang lainnya, tapi niatnya untuk ukhrawi, untuk ibadah, niatnya ibu sambil aja ke pasar, subhanallah di jalan gitu, bisa nggak? Subhanallah, iya kan sambil jalan kaki daripada iseng. Saya juga kalau naik motor daripada iseng merhatiin itu, ya udah sambil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan dalam hati. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wala. Apalagi kalau naik motor dibonceng, kan kita bete banget. Ya udah, tahu-tahu udah 1000 gitu kan. Tahu nggak berasa tuh. Ibu ke pasar, tadi ini ke pasar, sambil ke pasar, habis sholat subuh langsung nyiapin sarapan, ke pasar dulu. Ya udah sambil subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Dunia dapat, akhirat dapat, mantep banget tuh. Karena apa? Kalau nggak dipakai zikir bu, otak kita tuh kemana-mana. Kalau nggak dipakai zikir, pikirannya tuh negatif mulu. Kalau nggak dipakai zikir, nanti setan naruh hasut ke hati kita, naruh iri, dengki dan sebagainya. Makanya apa? Orang yang kurang zikir biasanya pikirannya, prasangkanya buruk terus. Beda dengan orang yang sering zikir, yang dipikirannya Allah. Orang kita zikir aja masih bisa berpikiran buruk, apalagi nggak zikir, pikirannya udah buruk mulu itu. Makanya salah satu dari menghindarkan pikiran buruk adalah dengan
zikir. Apalagi zikir ba'da subuh sambil ke pasar nggak apa-apa. Neng, aku nggak bisa sholat isyraq gitu kan, matahari terbit kan, nunggu habis subuh kan ya. Matahari terbit berapa tuh? 5:30 atau jam 6? 5:30 atau jam 6 lah ya. Kalau di Mekah kan biasanya 6:30 tuh isyraq tuh. 5:30 atau jam 6 kita sholat isyraq. Kalau nggak bisa sholat isyraq bagaimana? Ya udah minimal zikirnya tadi, minimal zikirnya. Kalau sudah terbit nanti lanjut lagi matahari naik, itu mah sudah duha. Kurang lebih kalau di Indonesia tuh 6:30 atau jam 7-an ya sudah naik, agak naik. Karena isyraqnya 5:30 atau sampai jam 6 tadi. Nah selanjutnya apalagi kalau nggak bisa itu gimana Neng? Nah tadi berangkat nih, kalau ini buat laki-laki, berangkat lebih awal ke masjid untuk sholat Jumat itu laki-laki. Ibu kalau di sini sebenarnya boleh nggak sih sholat Jumat perempuan? Boleh kalau pengen mah, cuman tradisinya orang Indonesia tuh nggak ada, jarang perempuan yang sholat Jumat. Padahal mah boleh-boleh aja, sunnah buat perempuan. Kalau laki-laki wajib. Jadi kalau perempuan udah sholat Jumat berarti dia nggak harus sholat zuhur karena sudah sholat Jumat. Ibu boleh ikut sholat Jumat. Kita juga kalau umroh, kalau haji kan hari Jumat kita sholat Jumat, orang laki-laki. Terus apa lagi? Nah ini kalau ini bersuci dari rumah nih. Ini yang tadi bersuci dari rumah, baik itu untuk sholat ataupun untuk taklim, untuk ngaji. Tunggu. Sebelum ngaji kesini tadi wudu nggak? Wudu, alhamdulillah. Kalau lagi haid gimana? Nah, kalau Sayyidah Fatimah wudu bu, wudu aja. Tapi niatnya bukan lirofil hadasil asgor, bukan untuk mengangkat hadas kecil. Ya wudunya niat wudu sunnah aja. Niat aku wudu sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau itu lagi haid, jadi wudu aja. Ya, terus lanjut yang ke-9 apa lagi? Zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 33 kali. Kalau nggak bisa tuh yang lain-lain nggak bisa Neng, ya udah dah itu aja dah sehari rutinin tuh selama bulan haram. Bu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab kan udah, ya itulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Neng, ya udah, saya mau ngerutinin itu aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 33 kali. Ibu nggak bisa haji tapi bisa dapat pahalanya. Jadi sebenarnya gampang ya Bu ya. Cuma kadang-kadang lupa. Bukan malas sih, iya mungkin berat ya. Baru juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baru sekali udah ngomong, baru sekali udah lupa, baru berapa kali 10 kali udah kemana-mana. Iya. Pokoknya ada waktu kosong udah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lanjut yang terakhir adalah nanti puasa tarwiyah dan puasa Arafah itu nanti di bulan Zulhijjah. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan-bulan mulia ini dengan amal-amal yang mulia. Di antaranya tadi 10 amal tadi minimal. Bu, gak bisa sodako ya udah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apalagi kalau bisa semuanya. Ya, mantap banget dah tuh. Bu, bukan hanya bulan yang dimuliakan. Kalau kita bisa ngamalin semuanya, kita jadi orang yang mulia. Sababi yang ngamalinnya juga di bulan mulia. Kadang kita pengen jadi orang mulia, pengennya doang. Iya, baru pengennya doang. Aduh, pengen anak-anak jadi orang mulia, tapi belum riyadhah apa-apa, belum latihan apa-apa, belum ngamalin apa-apa, gimana mau tumbuh? Misalnya, jadi misalnya Ibu Heni pengen nanti punya anak cucu jadi orang yang mulia, ya udah biar tumbuh
ngamalin dari sekarang. Kalau kita udah ngamalin dari sekarang, nanti insya Allah anaknya tuh punya bibit unggul. Gak ada kata terlambat, Bu. Gak ada kata terlambat. Apalagi ibu punya anak, punya cucu, udah riadoin aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Bukan tumbuhnya untuk kita doang, tumbuhnya juga untuk anak cucu kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau kitanya mau merubah nasib untuk dimuliakan Allah, untuk dimuliakan sesama, ayo kita sama-sama jadi orang yang baik. Apalagi ini kesempatan di bulan yang mulia. Mungkin itu saja untuk ingatin diri saya juga, karena ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan pelajaran kita ya ibu-ibu ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kurangnya saya mohon maaf.